Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang beriman, Alhamdulillah sampai hari ini, detik ini kita masih bisa bernapas. Itu artinya kita masih diberi kenikmatan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena 5 detik saja kita dicabut nikmat, kita mungkin sudah berada di alam yang lain. Atau bahkan Allah cabut 5 menit saja atau 5 detik saja nafas yang Allah berikan, atau bahkan Allah cabut nikmat ataupun karunia untuk bumi saja, mungkin semua sudah berbenturan. Karenanya selalu yang saya katakan, setiap kali saya bertemu dengan orang-orang lain ataupun saya ngisi pelatihan, bahwa kata sebuah hadis atau keterangan mengatakan hari ini adalah keuntungan, sedangkan esok belum tahu untuk siapa keuntungan itu. Karenanya orang yang paling beruntung adalah dia yang menggunakan keuntungan itu dengan sebaik-baiknya. Dan Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini, jam ini adalah bagaimana kita mengoptimalkan keuntungan kita di dunia ini. Saudara-saudaraku, teman-teman, kita akan sedikit berbicara tentang bagaimana doa yang selalu kita panjatkan setiap hari. Kalau orang-orang Islam sebut ataupun kami menyebut itu dengan doa sapu jagat. Semua mungkin sudah tahu, yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuhan, ya Allah, berikanlah kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kita akan berbicara satu kata saja dari sana. Kita akan berbicara bagaimana hasanah. Seperti kita ketahui, ya, dan hasanah itu apa? Hasanah teh naon? Kalau bahasa Sunda, hasanah teh naon gitu. Hasanah apa dah? Kita mengenal hasanah adalah kebaikan. Saya tanya beberapa orang mengatakan bahwa hasanah itu adalah kebaikan. Nah, kita coba cek, betulkah atau memang ada arti lain yang memang kita perlu tahu tentang itu. Satu, saya ingin tanya ke teman-teman semua. Ibaratkan ini gelas, dang ya. Ini gelas saya isi air. Oke. Dan kalau saya minum dari sini, hasanah tidak? Hasanah ya? Betul begitu ya. Tapi kalau saya minum dari sini, itu tidak tepat, tidak baik. Tidak hasanah berarti tidak baik. Betul ya? Berarti hasanah itu apa? Nah, selain arti kebaikan, saya bisa ataupun saya menyimpulkan bahwa hasanah itu adalah pasnya. Contoh, ini tadi kita ibaratkan ini gelas dan diisi air. Pasnya orang minum itu lewat mulut. Ini pasnya. Dan memang kalau minum lewat ini itu tidak pas. Ya, artinya hasanah di dunia itu adalah pasnya kita di dunia buat ngapain. Orang-orang sering mengatakan bahwa kita hidup di dunia untuk ibadah kepada Tuhan. Kita hidup di dunia untuk bagaimana mengabdi kepada agama, bangsa, dan negara. Apakah salah? Tidak. Tapi inti dari kita di dunia itu apa? Oleh karena itu, kalau kita tafsirkan dengan lebih jauh, bahwa ketika kita berdoa, sejujurnya begini. Ya Allah, berikanlah saya kondisi yang pasnya di dunia dan pasnya di akhirat. Berdoa setiap hari itu, kalau kita berdoa 5 kali minimal setiap hari, itu kita berdoa bagaimana, kalau saya bahasakan, Tuhan, wahai Allah, berikanlah kami kondisi yang pasnya di dunia dan pasnya di akhirat. Nah, kita sering dan tahu bagaimana kita harusnya di dunia. Nah, guru-guru saya pernah bilang, dan hampir semua guru mengatakan bahwa di dunia itu ibarat ladang. Ladang yang harus kita gunakan untuk persiapan di akhirat. Artinya, saya bisa simpulkan bahwa pasnya kita di dunia adalah untuk perjuangan. Dan pasnya kita di akhirat menerima hasil. Karena saya baca beberapa literatur dan keterangan bahwa di akhirat itu tidak mungkin kita bercocok tanam atau berladang di sana. Dan di akhirat menerima hasil apa yang kita lakukan di dunia. Oleh karena itu kita dapat kesimpulan bahwa hasanah kita di dunia itu adalah ketika kita berjuang habis-habisan menegakkan kebenaran dan menebarkan kasih sayang Tuhan. Itu pasnya di dunia. Dan pasnya di akhirat kita menerima hasil
atas apa kebaikan yang pernah kita lakukan dan mungkin kesalahan yang pernah kita kerjakan. Karenanya kita mengetahui dan berkesimpulan bahwa ketika kita berdoa seperti tadi, bahwa kita memohon kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita di dunia ini pas dengan kondisi kita, dengan lingkungan kita, dan dengan apa yang telah Tuhan gariskan. Karenanya mungkin kepada saudara-saudara, teman-teman kita, adik-adik, barangkali ada yang memang betul namanya manusia, katanya iman itu yazid wa yanqus, bertambah dan mengurangi. Artinya tidak menutup kemungkinan mungkin kita mengeluh atau mungkin kita capek atau apa. Ingat kembali doa yang selalu kita utarakan bahwa Rabbana atina fid dunya hasanah. Ketika kita capek, sebetulnya kita berdoa, ya Allah, kembalikan aku kepada garis yang telah Engkau tuliskan untukku. Ketika kita lemah, ya Allah, kembalikan aku kepada perjuanganmu, kepada jalan yang harus kulalui dengan perjuangan. Oleh karena itu, artinya tidak ada alasan untuk manusia berleha-leha di dunia. Baru di akhirat boleh. Sama benar, itu pastinya di akhirat untuk menerima hasil. Makanya banyak orang yang kita tahu cerita-cerita orang-orang tua kita, bahwa kalau banyak orang yang sudah meninggal, dia pengen kembali ke dunia untuk merubah ataupun memperbaiki tabiatnya ataupun apa yang dia lakukan. Kesimpulannya untuk pertemuan kita yang paling awal ini, kita membahas bagaimana inginnya kita di dunia. Karena kita berdoa kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bagaimana kita menjadi pas kita di dunia. Dan satu hal, pasnya kita di dunia adalah untuk berjuang, dan nanti pasnya kita di akhirat adalah untuk menerima hasil. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berjuang. Bagaimana kita mencari sebanyak-banyaknya bekal untuk di akhirat kita berleha-leha. Dan saya yakin itulah fitrahnya. Nah, jadi bagi adik-adik, teman-teman saudara kita yang mungkin sedang leha-leha, itu sudah keluar dari jalur ataupun garis ataupun doa yang selalu dipanjatkan. Mari kita sama-sama kembali ke jalan perjuangan. Kalau kata guru saya ataupun kata Al-Quran dikatakan bahwa di dunia kita harus untuk beribadah, hidup kita untuk beribadah, tidak untuk yang lain. Oleh karena itu ada pepatah yang mengatakan bahwa kita diciptakan dunia untuk ibadah. Nah, apa itu ibadah? Nah, saya kasih bocoran sedikit untuk nanti pertemuan selanjutnya, bahwa saya pernah membaca salah satu kitab yang umum, itu dikatakan bahwa al-ibadatu huwa ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yarda minal aqwali wal af'ali adh-dhahir wal batinah. Ibadah itu sesuatu yang diridhoi Allah dan dicintai Allah. Baik itu perkataan, baik itu perbuatan, yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Makanya kita sering mendengar ya. Jadi kalau kita niat baik itu dituliskan oleh Tuhan loh. Baru niat saja. Betul, karena itu termasuk ibadah. Nah, karena itu teman-teman semua dan saudara-saudara adik-adik semua, karena kita ingin pasnya hidup di dunia, dan pasnya hidup di dunia adalah perjuangan, mari kita sama-sama berjuang untuk menebarkan kasih sayang Tuhan, untuk menebarkan bagaimana keagungan Tuhan. Karena kita wakil Tuhan di dunia ataupun khalifah fil ard, sudah sepantasnya kita bagaimana menebar kasih sayang dan menyebarkan paham-paham yang memang mengasihi dan mengayomi. Ingat, Islam itu katanya rahmatan lil alamin. Kalau Anda mengaku umat Islam, tebarlah kasih sayang Tuhan, bukan menebar teror, menebar ancaman, menebar bom. Sekian dulu yang kita dapat kita bahas di pagi ini. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Tuhan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalani aktivitas kita yang mudah-mudahan dalam rangka menebarkan kasih sayang Tuhan, karena kita wakil Tuhan di dunia. Sampai jumpa di pertemuan. Assalamualaikum.